Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan siapa ya? Biasa ya, dengan Bapak di sini. Kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu materi medan listrik ya. Gimana kabarnya kalian? Apakah sehat? Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya, tidak kurang suatu apapun ya. Sehat jasmani dan rohani, sehat jiwa yang raga ya. Sehat jiwa dan raga, sehat lahir dan batin. Intinya kalian itu ya menikmatilah, bersyukur dengan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kalian alami, disyukuri ya, karena semua yang apa yang sedang kita alami, apapun itu pasti ada sisi baik dan sisi jeleknya. Jadi kita optimalkan sisi baiknya sehingga hati kita selalu senang dan bahagia. Ketika hati kita, pikiran kita senang dan bahagia, insya Allah tubuhnya pun akan ikut sehat gitu ya, akan ikut senang gitu, akan ikut segar dan akan selalu bersemangat untuk mengikuti materi pelajaran ini gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung ke materinya ya, untuk menghemat kuota gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang medan listrik ya. Tentu saja kalian sering mendengar kata Medan ya. Medan itu ya sebuah kota gitu. Kota terbesar kedua katanya ya, kota terbesar ketiga ya. Setelah Jakarta dan Surabaya, kemudian Medan katanya gitu. Nah, Medan itu dalam bahasanya gitu ya. Coba kalian buka di KBBI atau di Wikipedia apa artinya Medan gitu ya. Medan adalah area ya, daerah gitu. Kalau di sini kita membahas tentang medan listrik, berarti daerah listrik, area listrik ya, daerah kekuasaan listrik. Suatu area di mana di area tersebut masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi daerah kekuasaan dari dari gaya listrik yang dimiliki oleh sebuah muatan. Gitu. Jadi setiap muatan listrik itu memiliki daerah kekuasaan. Ya. Nah, jika daerah kekuasaannya itu luas, maka itu bisa dikatakan bahwa muatan listrik tersebut memiliki medan listrik atau kuat medan listrik yang besar. Jadi nanti di persamaannya ada persamaan kuat medan listrik. Apa itu kuat medan listrik? Kuat medan listrik adalah kekuatan listrik yang dimiliki oleh sebuah muatan listrik. Gitu ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa semua muatan listrik itu memiliki daerah kekuasaan. Nah, daerah kekuasaan ini dimiliki oleh setiap muatan listrik itu berbeda-beda gitu, tidak sama antara muatan listrik yang ke satu dengan muatan listrik yang kedua dengan muatan listrik yang lainnya, itu tidak sama daerah listriknya atau medan listriknya. Contohnya begini supaya mudah dipahami ya. Di dalam suatu tempat gitu ya, ada sebuah muatan listrik. Atau di dalam suatu tempat tuh ada seseorang. Nah, ada si A misalkan. Sekarang kita membahas dua orang, ada si A, ada si B. Di dalam suatu tempat ada si A. Kemudian kita datang ke tempat tersebut. Maka kita akan merasakan energi yang dimiliki oleh si A. Nah, kekuatan listrik yang dimiliki oleh si A. Nah, kita akan merasakannya. Kemudian ganti, bukan si A. Di dalam suatu tempat ada si B. Kita datang ke tempat tersebut, kita akan merasakan kekuatan listrik si B. Nah, ketika kita mendekati si A, dengan kita mendekati si B, pasti kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, gitu. Ya.
ketika ketemu si A mah rasanya itu gimana ya, deg-degan, canggung, atau apa pokoknya insecure gitu ketika ketemu si A. Tapi ketika ketemu si B mah kita itu merasa pede gitu ya, tidak malu, berani. Nah, itu menandakan bahwa setiap muatan listrik, setiap benda itu memiliki kekuatan medan listrik yang berbeda-beda. Atau kalau dalam hal ini kita membahas areanya, ketika kita ketemu sesuatu, ya kalau misalkan sesuatu itu memiliki kuat medan listrik atau area medan listrik yang besar, maka walaupun jaraknya masih jauh akan terasa. Nah, gitu ya. Walaupun jaraknya masih jauh akan terasa ketika kita bertemu dengan sesuatu yang memiliki kuat medan listrik atau daerah listrik yang besar. Nah, ketemu si A mah jauh kene geus, nah apa ya, sudah bergetar hatinya kan gitu ya. Sudah pokoknya ada kekuatan yang dirasakan. Tetapi ketemu si B mah walaupun sudah dekat nggak terasa apa-apa. Nah, itu membuktikan bahwa setiap sesuatu atau setiap muatan itu memiliki kuat medan listrik yang berbeda-beda. Tandanya sesuatu itu atau tandanya muatan itu memiliki kuat medan listrik yang besar walaupun masih jauh sudah terasa. Jadi daerah kekuasaannya itu luas gitu. Kalau sebuah muatan sumber itu memiliki kekuatan listrik yang besar gitu. Paham ya? Nah, jadi medan listrik adalah daerah kekuasaan listrik yang dimiliki oleh sebuah muatan sumber. Jadi nanti ada muatan sumber, ada muatan uji. Ya, muatan uji itu yang menguji. Ya, misalkan di suatu tempat ada sebuah muatan, nah itu muatan sumber. Kemudian datanglah muatan yang lain, nah itu muatan uji. Nah, muatan uji ini akan mengalami kekuatan listrik yang dimiliki oleh muatan sumber. Nah, seperti itu ya. Nah, coba kita lihat nih sebuah ilustrasi gambaran ya. Ketika muatan sumber itu diuji oleh sebuah muatan uji. Nah, kita lihat di sini ada 4 buah ilustrasi ya, 4 buah gambar ya. Ada gambar yang pertama kita bahas. Nah, di sini ada muatan sumber itu yang muatannya berwarna merah, yang besar itu ya. Yang sebelah kiri itu muatan sumber semua ya. Yang besar muatan positif berwarna merah pada gambar yang pertama. Itu dia ada tanda panah keluar E-nya itu di atas. Nah, E itu adalah kekuatan listrik si muatan sumber positif yang merah ini. Di kekuatan listriknya itu memancar keluar. Jadi dari dirinya keluar. Maka tanda panahnya keluar dari positifnya gitu kan. Karena positif ya. Positif itu keluar mencari ya gitu ya. Kalau negatif kan lihat yang bawah negatif, tanda panahnya menuju dirinya. Artinya dia menunggu. Nah, yang positif itu tanda panahnya keluar dari dirinya. Nah, E-nya itu kekuatan listriknya keluar. Kemudian datanglah muatan uji yang hijau tuh, yang kecil mendekatinya. Nah, di sini dikatakan lihat keterangannya di kanan. Yang Ki bermuatan positif, yang Ki besar, yang Ki besar itu yang merah, Ki kecil itu yang hijau. Jadi yang Ki besar itu bermuatan positif, tiba-tiba datang Ki kecil muatan uji bermuatan negatif, maka tanda panahnya itu F-nya itu ke kiri. Karena dia negatif. Kalau negatif akan mendekati positif. Nah, gitu. Makanya itu tanda panah F-nya ke kiri menuju muatan sumber. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya di sana ada tanda positif yang merah itu memancarkan kekuatan listriknya, kuat medan listriknya. Nah, si yang hijau itu ada tanda panah ke kiri menuju yang merah, itu menunjukkan dia tertarik oleh yang merah. Maka F itu adalah gaya listriknya menuju ke
yang merah. Begitu. Kemudian ada gambar yang kedua ya. Gambar yang kedua ini tanda panahnya itu si F-nya itu tidak ke kiri lagi tapi menjauhi yang merah. Kenapa? Karena sama-sama positif. Ya gitu. Sehingga ketika muatan uji yang hijau itu mendekati muatan sumber yang merah, oh positif anjir cenah gitu. Kali balik deui gitu, tertolak dia. Sehingga tanda F-nya menjauhi yang merah gitu. Kemudian untuk gambar selanjutnya, gambar yang ketiga ini adalah muatan sumbernya negatif ya. Sehingga tanda panahnya itu tanda panah E-nya, kuat medan listriknya menuju dia ya gitu ya. Si negatif itu menunggu ya. Nah, kemudian datanglah muatan uji yang hijau ini positif. Nah, karena muatan sumbernya negatif, muatan ujinya positif, maka muatan uji akan menuju muatan sumber. Maka tanda panah F-nya itu menuju muatan sumber ya. Ke kiri. Nah, untuk gambar yang terakhir, F-nya itu adalah ke kanan, menjauhi muatan sumber karena sama-sama negatif. Nah, itu ya sekilas gambaran mengenai interaksi yang terjadi antara dua buah muatan, antara muatan sumber dengan muatan uji. Oke, itu ya sekilas mengenai gambaran interaksi atau arah-arah medan listrik dan arah-arah gaya listrik yang dialami dua buah muatan. Dalam hal ini muatan sumber dan muatan uji. Selanjutnya kita akan ke persamaannya ya, ke rumusnya ya, rumus dari kuat medan listrik ya. Coba kita lihat ini. Nah, di sini ada tertulis E itu sama dengan F per Q ya. Nah, E itu adalah kuat medan listrik, F-nya itu adalah gaya listriknya ya. Kemudian Q-nya adalah muatannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kekuatan medan listrik itu tergantung kepada kekuatan gaya listriknya. Jadi kalau gaya listriknya besar itu menandakan kuat medan listriknya juga besar. Nah, berbanding terbalik dengan muatan ujinya ya. Q itu muatan uji ya, Q kecil. Nanti kalau muatan sumber itu Q-nya besar. Nah, jadi kalau muatan ujinya besar itu akan akan mengurangi kuat medan listriknya ya gitu ya, si muatan sumber. Jadi kalau muatan sumber itu sedang diuji kekuatan medan listriknya, sementara pengujinya itu kekuatan listriknya lebih besar, nah ini muatan sumbernya akan ciut gitu. Jadi kuat medan listriknya akan mengecil karena si pengujinya itu besarnya. Bisa dilihat di persamaannya jadi Q-nya itu di bawah. Jadi kalau Q-nya itu besar, Q kecilnya, maka akan mengurangi nilai kuat medan listrik muatan sumbernya gitu ya. Kita lihat persamaan yang kedua, atau di situ ya tertulis E sama dengan K dikalikan Q per R kuadrat. Nah, kenapa jadi seperti itu persamaannya? Nah, itu kan E itu sama dengan F per Q di awal. Nah, F itu adalah gaya listrik. Nah, jadi F yang atas itu adalah persamaan dari gaya listrik. Makanya persamaan gaya listriknya itu dimasukkan ya. Jadi di pertemuan pembahasan sebelumnya kan kita sudah membantu lihat F-nya ya. F sama dengan K kali Q sumber dikali Q uji per R kuadrat. Q1 kali Q2 per R kuadrat dan gitu. Maka rumusnya menjadi itu F-nya yang bawah diganti menjadi kaki Q per R kuadrat. Jadi nanti di sana ada dua buah muatan uji saling meniadakan. Jadi antara Q yang atas dengan Q yang bawah itu saling membagi sehingga habis. Dan yang tersisa hanya sebuah Q saja ya, sehingga persamaannya menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi itu ya, makanya persamaannya menjadi sederhana, E sama dengan K Q per R kuadrat.
Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca modulnya kan ya. Sudah Bapak kasih modulnya ya, lengkap di sana materinya ya. Perjalanan persamaannya, kemudian contoh soalnya ada, cara penyelesaiannya aja, makanya dibaca ya. Jadi ketika Bapak nggak ada pun kalian bisa belajar dengan otodidak mandiri ya. Sumbernya banyak sekali, Bapak juga sudah ngasih linknya ya. Kasih buku modulnya ya. Udahlah pokoknya kalau kalian ya niat belajar dengan sungguh-sungguh, dibaca aja ya gitu. Oke ya, mungkin itu sekilas ya. Jadi Bapak di sini hanya menjelaskan konsepnya secara intisarinya gitu ya. Agar kalian paham mengenai apa itu medan listrik dan apa itu kuat medan listrik ya. Jadi secara garis besar kalian memahami konsep medan listrik itu. Dan untuk pengerjaan soalnya, untuk mempelajari persamaannya sudah tadi ya. Kalian hanya mempelajari sedikit persamaan, karena persamaan atau rumus untuk kuat medan listrik ini ya sederhana tadi. E sama dengan kaki per R kuadrat, cuma itu saja ya. Masih sederhana rumusnya, sehingga kalau misalkan kalian ketemu soalnya juga Bapak kira kalian tidak akan kesulitan kalau kalian memang belajar dengan sungguh-sungguh dan detail gitu ya. Ini enggak sulit ya, belum sulit ya persamaan ini. Makanya kalian lihat di modulnya ya. Di sana ada contoh dan ada cara penyelesaiannya juga. Kalau kita bahas di sini ya sangat panjang lebar, nanti kuotanya mungkin agak keberatan gitu ya. Karena ini aja sudah beberapa menit gitu ya. Hanya sekilas membahas secara garis besar apa itu medan listrik atau kuat medan listrik. Oke, itu dulu ya. Kalau ada misalkan kalian kesulitan ketika mengerjakan tugasnya atau ketika mengerjakan soalnya, ketika kesulitan memahaminya juga boleh tanyakan aja langsung ke Japri, ke Bapak ya, bisa lewat Telegram ya, bisa lewat WhatsApp, bisa tanya komen di Google Classroom-nya juga bisa, komen di bawah ini juga boleh. Oke, itu dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah-mudahan kalian dimudahkan ya segala urusannya. Oke, itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.